Dengan basmalah kami siap melayani Anda. Alhamdulillahirabbil alamin huwaladzi an'amna alaina bil iman wal islam asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah karyawan dan karyawati Rumah Sakit Asy-Syifa yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diperkenankan bertemu di dalam pengajian rutin setiap Jumat kedua, walaupun hanya melalui rekaman. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan senantiasa menjadi bagian dari jihad dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bulan yang lalu pembahasan kita adalah mengenai keutamaan surat Al-Fatihah. Dan untuk pertemuan kali ini kita masih akan membahasnya, yaitu tentang ihdinas siratal mustaqim. Para jamaah, kalau kita hubungkan ayat ihdinas siratal mustaqim dengan surat An-Nisa 69 ayat 69 sampai ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'aladina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihina wa hasuna ulaika rafiqa. Zalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Yang artinya, dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah yang mengetahui. Di akhir surat Al-Fatihah disebutkan bahwa ada 3 jalan yang serupa namun tidak sama, yaitu siratal mustaqim, maghdub, dan dhalin. Siratal mustaqim adalah jalan orang yang diberi nikmat. Maghdub adalah orang yang dibenci atau dimurkai karena tahu syariat Allah tetapi melanggar syariat tersebut. Sedangkan dhalin artinya orang-orang yang sesat. Mereka tidak tahu jalan yang benar atau berkeyakinan benar di jalan yang salah. Kita akan menghubungkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu dengan wa may yuti'illahi wa rasula fa ulaika ma'aladina an'amallahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Ya, yang tercantum sekali lagi di surat An-Nisa ayat 69. Para jamaah sekalian, wa may yuti'illaha wa rasula, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, yaitu dalam hal ini tentu saja taat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena rasul-rasul lain telah tiada, dan ayat ini diturunkan kepada beliau. Taat kepada Allah ialah menjalankan seluruh hukum dan segala aturan yang tercantum di dalam Al-Quran. Sedangkan taat kepada Rasulullah SAW adalah meneladani beliau yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan akhlaknya.
Untuk mengikutinya, kita wajib memahami dan mempelajari sunnah beliau yang tersebar dalam kitab-kitab hadis. Dengan menaati beliau secara benar berarti taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah SAW tidak dapat terpisah dari taat kepada Allah, karena beliau adalah hamba dan utusannya. Perilakunya dikendalikan Allah, segala tutur katanya dibimbing wahyu. Ya, di ayat yang lain, di ayat An-Nisa, Allah berfirman, wa mayyuti'i rasul faqad atau Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Itu di ayat 80. Kemudian Allah menjelaskan pahala bagi orang taat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu faulaika ma'aladina an'amallahu alaihim. Mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jadi orang yang taat, mereka pun akan diberi nikmat pula dan ikut merasakan seperti yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah. Mereka itu adalah yang pertama minan nabiyina, para nabi. Yang pertama sekali lagi dari para nabi. Para nabi jelas akan menjadi penghuni jannah, karena mereka lebih mengenal Allah daripada kita. Mereka orang-orang pilihan yang taat kepada Allah, teguh dalam iman, khusyuk saat ibadah, dan baik akhlaknya. Kenikmatan apa yang mereka peroleh? Jika kita mempelajari sejarahnya, maka pada umumnya mereka adalah orang-orang yang sengsara. Hanya beberapa orang yang ditakdirkan menjadi raja atau kaya raya. Lihat saja kisah para nabi ulul azmi. Nabi Nuh alaihissalam dihina dan diancam kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar oleh rajanya. Nabi Musa alaihissalam yang dikejar Fir'aun dan bala tentaranya serta disakiti kaumnya. Nabi Isa al-Masih yang diburu oleh Bani Israel, dan Nabi Muhammad SAW yang terlahir dalam keadaan yatim dan miskin. Sudah jadi nabi diusir dan diperangi kerabatnya. Tentu kenikmatan yang didapatkan bukan berlimpahnya materi atau kesenangan dunia, melainkan kenikmatan iman, Islam, dan kebahagiaan akhirat. Para jamaah, mereka pantas mendapatkan kenikmatan yang sempurna di jannah yang paling tinggi, surga Firdaus. Karena mereka berdakwah tanpa pamrih. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah siang malam selama 950 tahun dengan berbagai cara. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah berpindah-pindah sampai antar negara. Nabi Musa alaihissalam harus berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya yang hendak membunuhnya. Nabi Isa alaihissalam berdakwah sampai keluar masuk hutan bersama pengikutnya yang tidak banyak. Kita tidak mungkin menjadi nabi karena merasa masa kenabian sudah berakhir. Tetapi kita masih dapat mengikuti jalannya, terutama meneladani Nabi Muhammad Rasulullah SAW agar nanti kita bertemu dengan beliau. Kedua, yang kenikmatan itu kita akan bersama wasidikina, ya, orang-orang sidikin, yaitu orang-orang yang membenarkan, meyakini, tidak meragukan kebenaran Al-Quran. Sehingga ia rela berbuat apapun yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, meyakini sekalipun tidak dapat dimengerti akal. Atau Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq
karena ia beriman kepada Nabi Muhammad SAW ketika orang lain mendustakannya. Malahan ketika Nabi SAW menyatakan bahwa dirinya baru pulang dari Masjid Al-Aqsa di Palestina dalam perjalanan Isra Mi'rajnya, semua orang saat itu meragukan pernyataan Rasulullah SAW, termasuk orang Islam, karena mustahil menurut pikiran mereka. Kecuali Abu Bakar radhiyallahu an, dia membuktikan keyakinannya dengan menginfakkan seluruh hartanya yang dapat digunakan untuk jihad fi sabilillah. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk infak fi sabilillah, Umar bin Khattab membawa setengah hartanya. Ia merasa dirinya yang paling banyak berinfak. Tanya beliau, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Ada setengahnya lagi, jawabnya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, ya Abu Bakrin? Jawabnya, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kata Umar radhiyallahu an, aku tidak dapat mendahuluimu, Abu Bakar, dalam kebaikan selamanya. Sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dengan hartanya pula Abu Bakar As-Siddiq membebaskan 7 orang hamba sahaya yang disiksa lantaran mengakui Tuhannya hanya Allah. Malahan Bilal dibelinya dengan uang emas lalu membebaskannya. Yang ketiga, tentang para syuhada, yaitu para syahid. Ialah orang-orang yang gugur di jalan Allah. Mereka telah mengorbankan jiwa raganya hanya untuk membela agama Allah. Mereka yakin bahwa Allah akan menempatkan para syuhada di jannah yang mulia, yang penuh dengan kenikmatan. Mereka meyakini bahwa kehidupan di jannah jauh lebih baik dan kekal. Allah telah membeli dari orang-orang yang berjihad di jalannya dengan jannah, karena mereka telah mengorbankan harta, jiwa, dan raganya. Kematian di jalan Allah bagi orang yang yakin adalah cita-cita. Sekalipun jika kita lihat jasad mereka terkoyak, tubuh mereka tidak utuh, tetapi jangan mengira mereka mati. Mereka hidup dan tetap diberi rizki, sebagaimana firman Allah, wala tahsabanna ladina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-Nya dengan mendapat rizki. Surat Al-Imran ayat 169. Bisa kita bayangkan, apakah dakwah Islam akan sampai kepada kita dan dapat bertahan lama tanpa jasa para syuhada? Apakah kita tidak rindu bertemu dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan para syuhada lainnya? Tentu kita merindukannya. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu tentang as-solihina, ya, atau dalam ayatnya was-solihina, yaitu orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang bertakwa, selalu beriman, beribadah, dan beramal soleh, berakhlak yang mulia, berperilaku yang baik, bertindak menurut ajaran Islam, berbuat sesuai syariat, berdakwah ke jalan yang lurus, menghidupkan sunnah, meninggalkan bid'ah, tolong menolong, amar ma'ruf, dan nahi munkar. Jadi itu orang-orang yang soleh yang dimaksud. Tentu masih ada waktu bagi kita untuk menjadi orang yang soleh. Nah, kemudian ayat ke 69 itu
Di ujungnya diakhiri dengan wahasuna ulaika rofiqo, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Bagaimana mereka dapat bertemu sedangkan tempatnya berbeda? Allah yang Maha Kuasa telah mengatur. Orang-orang yang menempati tempat yang tinggi di jannah dapat berkunjung ke tempat di bawahnya. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kita mungkin bisa satu tempat dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya. Sebagaimana permintaan seorang sahabat kecil beliau. Ketika itu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami menyediakan air untuk keperluan Rasulullah SAW untuk bersuci. Sabda beliau, mintalah. Katanya, aku ingin menemanimu di jannah. Ada yang lain? Sabda beliau. Kata Rabi'ah, tidak, itu saja. Sabda beliau, kalau begitu, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sujud, yaitu sholat sunat. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Atau kita menjadi kafil, pengurus dan pendidik anak yatim. Sabda Rasulullah SAW, saya dan kafil yatim seperti ini di surga. Beliau mengacungkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Hadis rawahu Muslim dari Abu Hurairah. Zalika, yang demikian itu, fadlu minallah. Di ayat ke-70-nya, yang demikian itu adalah karunia dari Allah. Tidak ada kesenangan yang melebihi hidup di jannah, berdampingan dengan orang-orang yang dicinta dan dirindui, ya, dicintai dan dirindui dengan segala kenikmatan yang sesungguhnya. Wakafa billahi alima, dan cukup Allah yang Maha mengetahui. Untuk mewujudkan karunia Allah itu tidak perlu ada saksi orang lain, tidak perlu orang lain tahu, cukuplah Allah yang mengetahui. Dia tidak akan lupa dan tidak akan menyalahi janjinya. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat meneladani Rasulullah, supaya doa kita di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, itu dapat terwujud, yaitu kita ingin bersama orang-orang yang sudah tadi disebutkan, yaitu para nabi, para syuhada, para solihin, para sidikin, para syuhada, dan para solihin. Mudah-mudahan jangan kita menjadi orang yang maghdub. Al-maghdub kan ada di dalam Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa mereka yang maghdub? Muhammad Rashid Ridho dalam tafsirnya menjelaskan bahwa maghdub itu ialah aladina kharaju anil haqi ba'di ilmihim bihi. Mereka yang keluar dari hak setelah mereka mengetahuinya. Atau dengan kata lain, mereka mengenal kebenaran namun enggan mengikutinya. Dalam satu hadis, Nabi SAW menjelaskan bahwa mereka yang maghdub itu adalah orang Yahudi. Karena memang orang-orang Yahudi yakin akan kenabian Muhammad dan telah mengenal sifat-sifatnya sebagaimana tercantum dalam kitab Taurat. Tetapi mereka enggan mengikuti Muhammad sekaligus tidak mau mengakui kenabiannya atas dasar iri hati yang tertanam dalam jiwa mereka. Karena tadinya mereka mengharapkan nabi akhir zaman itu dari kalangan Yahudi, yaitu Bani Israel. Di samping itu juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Banyak ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang pelanggaran-pelanggaran Yahudi. Di antaranya, mereka itu kufur terhadap ayat Allah,
kemudian membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, yang semuanya ada di surat Al-Baqarah 61. Kemudian mereka membuat patung anak sapi untuk disembah. Itu juga ada di Al-Baqarah ayat 92. Mereka mempersekutukan Allah dengan menganggap Uzair sebagai anak Allah. Kemudian itu ada di surat At-Taubah ayat 30. Kemudian mereka pun melanggar janji Allah. Ya, surat An-Nisa 155. Kemudian mereka merubah wahyu-wahyu Allah dari yang semestinya. Ada di surat An-Nisa 46. Kemudian mereka menuduh berbuat mesum kepada Maryam. Ya, ada di surat An-Nisa 156. Kemudian yang selanjutnya mereka berani mengatakan bahwa tangan Allah itu terbelenggu atau Allah itu kikir di surat Al-Maidah 64. Kemudian mereka beriman terhadap sebahagian ayat dan kufur terhadap sebahagiannya atau sebahagiannya lagi. Jadi sekali maaf, beriman terhadap sebagian ayat dan kufur terhadap sebahagian lainnya, yaitu di surat Al-Baqarah 85. Kemudian mereka menukar kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Ada juga di surat Al-Baqarah 86. Itulah di antara sifat-sifat Yahudi yang menyebabkan mereka mendapat murka dari Allah. Para jamaah, keterangan tersebut tidak berarti bahwa yang maghdub itu hanya Yahudi saja, tetapi juga mereka yang berperilaku seperti Yahudi atau yang membuat pelanggaran-pelanggaran lain yang tidak dibenarkan oleh agama. Sekali lagi, kalau ditanyakan bahwa maghdub itu adalah aladina kharaju anil haqi ba'di ilmihim bihi, mereka yang keluar dari yang hak setelah mereka mengetahuinya. Hati-hati, barangkali bisa saja itu terjadi kepada kita. Mudah-mudahan kita tidak salah jalan. Kemudian yang dolin, ya, siapa mereka yang termasuk dolin? Nabi dalam salah satu hadisnya menjelaskan bahwa yang termasuk dolin itu adalah orang-orang Nasrani. Tetapi ini tidak berarti bahwa yang dolin itu hanya orang Nasrani saja. Ternyata dalam Al-Quran juga banyak ayat yang menerangkan sifat orang-orang yang dolin di luar orang-orang Nasrani. Mengapa orang-orang Nasrani disebut dolin? Banyak ayat yang menjelaskan tentang sesatnya orang-orang Nasrani. Di antaranya kita akan dapati di dalam surat At-Taubah ayat 31. Silahkan dibaca ya. Jadi kalau artinya mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka Para jamaah, untuk menjelaskan maksud ayat ini, dalam salah satu hadis diriwayatkan bahwa Nabi pernah membacakan ayat itu kepada Adi bin Hatib al-Attai, orang Nasrani. Kemudian ia menyangkal dengan mengatakan, kami tidak menyembah mereka. Maksudnya alim dan rahim. Kemudian Nabi bersabda, bukankah jika mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, atau jika mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kamu menerimanya? Adi menjawab, betul. Kemudian Nabi bersabda, itulah maksudnya menyembah mereka. Jadi orang Nasrani itu suka lebih taat kepada rahib atau pada pendetanya ketimbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kisah itu menjelaskan sikap orang Nasrani dalam beribadah, yaitu cukup menerima fatwa ulama-ulama mereka tanpa merujuk kepada sumbernya, yaitu Injil.
tentu saja Injil yang asli. Berarti mereka tidak tahu secara pasti apa yang diperintahkan atau dilarang dalam kitab suci mereka. Karena sikap itulah mereka disebut dolin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang yang sesat. Ya, jadi kita itu beribadah harus berdasarkan ilmu. Kita lihat perintahnya di dalam Quran, kita juga lihat bagaimana teladannya atau contohnya atau sunahnya di dalam hadis-hadis Nabi yang sangat banyak itu. Ya, para jamaah sekalian, itu yang dapat saya sampaikan, yaitu tentang ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Karena waktu terbatas dan saya sebetulnya ingin menerangkan panjang lebar, tapi tidak mungkin. Sekali lagi di dalam media yang sangat terbatas ini, mudah-mudahan yang serba singkat ini dapat menjadikan kebaikan bagi kita semua, terutama bagi karyawan-karyawati Asy-Syifa yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Mudah-mudahan keterangan ini dapat menggugah kita di dalam memperbaiki kita menyembah kepada Allah, mengikuti sunnahnya. Tentu saja apabila kita sudah menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, akan berdampak kepada akhlak kita, di mana karyawan dan karyawati Asy-Syifa lebih baik lagi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan tercapailah apa yang diinginkan oleh Rumah Sakit Asy-Syifa menjadi rumah sakit yang menuju syariah. Demikian saya akhiri dengan mohon maaf banyak kekurangan dan kekeliruan. Aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan basmalah kami siap melayani Anda.